kita selesaikan apa namanya? Nama-nama kelompok yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, kelompok dari ahlul bid'ah. Siapa yang hafal ucapannya Qutaibah bin Sa'id rahimahullah taala? Nah, hafal, bukan baca. Nah, idza ra'aita rajulan yuhibbu fa innahu min ahli sunnah. Faman iya, faman khalafa hada fa huwa mubtadi'. Jadi kalau ahli sunnah itu cinta kepada a'immatul Islam. Iya. Kalau bid'ah benci kepada a'immatul Islam, tidak mengambil ucapan mereka dari permasalahan akidah. Jadi lihat saja. Kalau yang bilang ini a'immah begini 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 begini, nah itu ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya. Apalagi ucapan a'immah ini tidak seperti dengan keyakinannya. Wah, itu tambah parah lagi. Dikatakan oh ini imam ini salah penafsiran ini. Nah, ada seperti itu karena hawa nafsu. Iya, yang ada padanya yang membuat dia benci kepada a'immatul Islam wa din. Dan itu tanda dari tanda apa? Ahlul bid'ah. Tanda dari tanda ahlul bid'ah. Di antara tandanya lagi, iya ini sedikit, ahlul bid'ah itu memberikan penamaan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Banyak. Banyak namanya ahlus sunnah di sisi mereka. Iya. Ahlus sunnah wal jamaah dikatakan mujassimah, musyabbihah. Iya. Penamaan mereka kepada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini disebutkan sebagaimana Nabi SAW tak kala menyampaikan kebenaran itu kaum musyrikin banyak yang menamai Nabi kita, ya kan? Dikatakan dia apa? Penyihir, orang gila, penyair, ya kan? Ini penamaan-penamaan kepada Nabi SAW, disifati Nabi SAW dengan karena apa? Apa yang dia bawa ini menyelisih dari akidah mereka. Begitu juga ahli sunnah wal jamaah. Tak kala dia datang membantah kebatilan al bid'ah, dia namakan, oh ini anu ini. Iya, mujassimah. Iya, musyabbihah. Banyak. Banyak penamaan pada mereka. Dan itu dari satu kelompok ada. Iya. Satu kelompok masing-masing punya penamaan. Seperti Qadariyah itu dikatakan ahli sunnah musyabbihah. Iya. Qadariyah. Dikatakan ahli sunnah itu mujassimah atau musyabbihah. Selainnya lagi dikatakan mujassimah. Banyak. Dan itulah yang hak. Itulah hak. Kemarin kita sudah ambil 3 ya. Rafidhah. Iya. Kemudian Al-Jahmiyah. Kemudian siapa? Khawarij. Kemudian Khawarij. Jadi Khawarij ini secara umum diitlakkan kepada siapa yang keluar dari imam atau pemerintah. Nah, ini Khawarij. Cuman kalau dikatakan diitlakkan Khawarij ini itu yang keluar dari kepemimpinan Ali radhiyallahu taala anhu.
Iya, dianggap Ali ini dengan apa yang terjadi bersama Muawiyah dianggap di apa? Di atas kekafiran, menyelisih sunnah. Iya, dan mereka tidak menganggap pemerintah itu tidak ada ketaatan pada pemerintah kalau pemerintahnya ini kafir. Iya, dan kekafiran di sisi mereka itu maknanya apa? Pelaku dosa besar. Iya, ini kaidahnya apa? Pokoknya. Jadi penafsiran dari kekafirannya saja ini akidahnya, keyakinannya bahwasanya pelaku dosa besar apa? Kafir. Sehingga kalau dia lihat dari pemerintahan ada yang nampak kafiran, maka dianggap tidak ada ketaatan kepada pemerintah kalau pemerintahnya ini kafir. Nah, adapun ahli sunnah enggak. Iya, pelaku dosa besar itu bukan kafir. Iya, dan pemerintah kalau melakukan dosa besar, iya, selama itu tidak sampai kepada kekufuran, ketaatan tetap ada dan tidak ada, kita tidak keluar dari ketaatan pemerintah, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah. Di antara keyakinannya juga apa? Menjadikan pelaku dosa besar itu kalau meninggal dia kekal dalam neraka. Iya. Kemudian di antara keyakinan dari Khawarij, iya, sebagian mereka, dan ini Khawarij al-mutaakhirin, iya, itu mereka mengingkar juga dari permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Khawarij al-mutaakhirin yang belakangan datang. Sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun Khawarij al-mutaqaddimin atau mutaqaddimun, ini sebelum muncul dari ucapan-ucapan Mu'tazilah, Jahmiyah, ini mereka tidak ada yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berbicara tentang masalah sifat. Nanti muncul dari ucapan Mu'tazilah, Jahmiyah, barulah muncul ucapan mereka juga tentang sifat. Iya, mereka menafikan, mengingkari sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berapa? 3. Kata beliau al-Qadariyah. Nah, ini. Al-Khawarij wal Qadariyah. Ini Qadariyah kelompok juga dari al-bid'ah. Dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang berbicara tentang takdir. Iya. Di mana mereka ini menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi mereka tidak menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir, masyiah kepada perbuatan hambanya. Iya, perbuatan hambanya. Ini yang terkenal dari Al-Qadariyah. Menafikan masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi hambanya ini berbuat karena keinginannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah. Kemampuan dan keinginannya sendiri. Nah, ini dari Al-Qadariyah ini, iya, ucapan Al-Qadariyah ini itu yang pertama mengucapkan tentang takdir seperti ini itu Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini muncul di akhir-akhir dari zaman sahabat. Ini yang ucapan ini muncul didengar oleh tabi'in, kemudian dia mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian keluarlah ucapan, ya, fa idza laqitumuhum akhbiruhum anni bari'um minhum. Ini ucapannya. Jadi menunjukkan ucapan mereka ini adalah ucapan yang batil. Karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu berlepas diri dari ucapan mereka. Dan berlepas diri dari mereka, dari apa yang mereka ucapkan. Iya. Ini Ma'bad al-Juhani itu diambil dari seorang laki-laki Majusi.
di mana di Basrah. Dan ini siapa? Rojulun dari Majusi ini bil Basrah, diambil darinya ini ucapan. Siapa yang mengambil? Ma'bad al-Juhani. Dan laki-laki ini dari Majusi ini, iya, itu Majusi, tahu Majusi? Hah? Iya, ini Majusi, al-bid'ah. Laki-laki Majusi ini diambil darinya ucapan Al-Qadariyah oleh Ma'bad al-Juhani. Laki-laki ini dinamakan siapa? Si Sawaihi. Ini dobitnya Allah alam, tapi ini saya ambil dari dobitnya si Bawaihi. Jadi dia murakkab si Sawaihi. Si Sawaihi. Hah? Antum pernah dengar nama ini? Oh, kira antum pernah dengar. Si Sawaihi. Dia seperti si Bawaihi begitu. Dia murakkab. Sin ya, sin waw ya ha. Iya, si Bawaihi, si Sawaihi. Itu disebutkan ya. Nah, dari sini diambil ucapannya, diambil oleh Ma'bad al-Juhani. Kemudian disebarkan, sebarkan. Jadi pendiri dari Al-Qadariyah ini awal kali yang mengucapkan siapa? Ma'bad al-Juhani. Yang ini diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari kesesatannya apa? Hah? Kesesatannya apa? Iya, menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan makhluknya. Perbuatan makhluknya. Jadi makhluknya ini yang menciptakan sendiri perbuatannya. Allah tidak ada hubungannya. Iya, Allah tidak ada hubungannya. Dan ini lebih parah daripada Majusi disebutkan. Iya. Kenapa? Karena Majusi itu cuma menciptakan menganggap dua pencipta saja, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Iya kan? Dikatakan al-majusu itu asbata al-khaliqain. Al-khaliqain, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Iya, menciptakan kebaikan itu Allah. Mencipta keburukan itu syaitan atau siapa? Ini dia. Adapun Al-Qadariyah, ini Al-Qadariyah itu asbatu al-khaliqin. Al-khaliqin. Banyak pencipta. Kenapa? Karena setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ya kan? Kalau dikatakan itu Al-Qadariyah itu lebih parah daripada Majusi. Iya, lebih parah dari Majusi. Dan datang dalam hadis menjelaskan Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Iya. Qadariyah itu majusinya hadil ummah. Fa in maridu fala ta'udu. Wa in matu fala tastashhidu. Ini dalam hadis Abi Daud. Iya, dari Ibnu Abbas kalau tidak salah. Ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi Qadariyah itu majusi umat ini. Kalau dia sakit jangan jenguk, dan kalau dia mati jangan persaksikan jenazahnya. Ini menunjukkan bagaimana seorang itu berlepas diri dari ahlul bid'ah, supaya tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah.
Dan Qadariyah ini ada dua. Iya. Cuman yang pertama ini katakan Gulatul Qadariyah ini tidak dapat lagi. Sudah habis. Apa namanya? Generasinya sudah habis. Yang ada itu sisa ini. Bagaimana mereka menafikan dari iroda Allah Subhanahu wa taala. Menafikan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu Allah itu dia tetapkan. Dia tetapkan ilmu dan kitabah. Adapun masyiah dan khalq itu mereka nafikan, dan ini yang ada sekarang. Kalau gula tidak ada sama sekali. Mau ilmu mau kitabah tidak ada. Iya. Ini Qadariyah yang gula ini sudah tidak dapati. Yang tersisa-sisa gula yang ya rendah-rendah sedikit. Ini dari kesesatan Al-Qadariyah. Lawannya siapa? Siapa lawannya ini? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah. Ada disebutkan sini? Tidak ada ya? Iya, Jabriyah apa kesesatannya? Ini lawannya dari Al-Qadariyah. Nah, antum. Apa kesesatannya Jabriyah? Menafikan masyiah untuk Allah atau untuk makhluknya? Kalau ini kan menafikan masyiah untuk Allah. Semuanya masyiahnya makhluk. Kalau Jabri apa? Menafikan masyiah untuk Allah atau makhluknya juga? Jadi manusia yang ada kehendaknya? Manusia yang ada kehendaknya? Siapa bisa jawab? Mubar. Menafikan kehendak makhluk. Jadi semuanya kehendak Allah. Dia katakan kenapa untuk mencuri? Jawabannya apa mereka? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya, saya tidak bisa apa-apa. Iya, itu ucapan dari Murji'ah atau siapa? Jabriyah. Ini Jabriyah ada dua. Ini Murji'ah ini. Jabriyah ada dua. Pertama siapa? Pertama siapa? Jabriyah ini. Al-Asy'ariyah. Yang kedua siapa? Cuma dua ini. Ada yang penafiannya luar biasa. Memang manusia itu tidak punya apa-apa. Ini siapa? Ini Jahmiyah. Kalau Asy'ariyah dia apa? Ini halus. Merah jambu. Ini halus dia. Iya. Manusia itu punya usaha, tapi tidak ada apa-apanya. Iya, sekedar ada saja. Pokoknya semuanya di kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat. Kita sekedar goyang saja. Iya. Nah, ini dari itu Murji'ah itu. Ini masih sekedar mengingatkan saja. Insyaallah di akidah wasithiyah itu antum harus tahu. Iya. Antum harus tahu. Kemudian yang kelima Murji'ah. Wal Murji'ah, kata beliau Murji'ah. Nah, ini Murji'ah ini yang dikenal dengan orang yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Jadi amalan itu bukan dari keimanan. Ini diistilahkan kalau Murji'ah. Tapi Murji'ah ini berbeda-beda.
Iya, Murji'ah ini berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya kalau dikatakan Murji'ah itu mengeluarkan amalan dari keimanan. Dikatakan amalan itu bukan dari keimanan. Bukan dari keimanan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan iman itu apa? Nah, angkat tangannya, jangan langsung jawab. Banyak yang angkat. Nah, qaul wa amal. Qaul wa amal. Itu kalau ditakdirkan dengan seperti itu, saya mau tanya lagi, bagaimana rinciannya itu? Kalau antum jawab dengan tarif yang kita ambil kemarin lebih bagus. Maksudnya sama, cuman kalau qaul itu dirinci lagi. Qaul qalb, qaul jawarih, qaul lisan. Ya kan? Ah, tafadhol. Iman itu apa di sisi Ahlussunnah? Dan qaul bil lisan wal amal bil jawarih wal ah apa? Iman. Supaya antum tahu perbedaan antara Ahlussunnah dengan Murji'ah. Pokoknya bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Mau bahasa antum berapa? Orang Bima, bahasa Bima juga. Biar antum paham sendiri. Nah, iya. Bagian sana, ikhlas. Iman di sisi Ahlussunnah wal Jamaah apa? Pengertiannya. Bahasa bahasa antum orang mana? Jawa Timur. Oh, lu Timur. Bahasa apa? Bahasa Bugis. Bahasa Indonesia saja. Kalau ndak bisa. Iya. Jadi ada tiga ya. Nah, Khalid. Hah? Nah, iya. Tahu semua toh? Keimanan itu diucapkan dengan lisan kita. Iya. Qaul bil lisan. Kemudian diyakini dengan hati. I'tiqad bil janan. Kemudian amalan dengan anggota tubuh. Al-amal bil jawarih. Bertambah dengan keimanan. Yazidu bit ta'ah wal iman. Kemudian berkurang dengan maksiat. Wa yanqus bil maksiyah. Dikatakan ini keimanan di Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Murji'ah, iya, tidak dimasukkan apa? Amalan itu dalam keimanan. Iya. Dan ini dibantah oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini Murji'ah secara umum. Di sana ada tiga kelompok dari Murji'ah ini. Ada Jahmiyah, ada Karromiyah, dan ada Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Gulah ini Jahmiyah. Iya. Pertengahan sedikit Karromiyah. Dan terakhir Murji'atul Fuqaha. Iya. Murji'atul Fuqaha. Kalau Jahmiyah, Sultan, Jahmiyah apa? Iman. Pengakuan dalam hati saja, keyakinan dalam hati saja. Kalau Karomiyah, pengakuan dengan lisan. Kalau Murji'ah Fuqaha, ambil dua-duanya. Diucapkan dengan lisan dan pengakuan dalam hati. Amalan ada tidak?
Tiga-tiganya tidak ada amalan. Tiga-tiganya tidak ada amalan. Oleh karena itu dikatakan Murji'ah karena dia mengeluarkan, mengakhirkan amalan, tidak masukkan dalam keimanan, tidak masukkan dalam keimanan. Dan ini apa namanya, keyakinan yang batil yang dibantah oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jadi paham toh Murji'ah toh? Nah, apanya diulang? Murji'ah ada 3 kelompok. Ada Mujitul Gula, ini Jahmiyah. Iya, gulu dia, ekstrim maksudnya. Murji'ahnya ekstrim, yaitu Jahmiyah. Ini dikatakan iman itu di hati saja. Ini masuk siapa ini? Ah, masuk Fir'aun ya? Iya, masuk Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Karomiyah. Ini menganggap bosan. Hah? Siapa yang ngomong situ? Karomiyah menganggap iman itu di lisan saja. Adapun Murji'atul Fuqaha, ini dianggap iman itu adalah qaul bil lisan dan al-i'tiqad bil janan. Al-amal diakhirkan, itu dikatakan Murji'ah. Tidak masuk dalam keimanan. Murji'atul Fuqaha. Ini kalau masyhurnya itu disandarkan kepada Abu Hanifah. Iya. Bagaimana mau bertambah dan berkurang? Nah, tidak ada amalannya. Tidak masukkan amalan dalam. Iya. Itu dikatakan apa? Murji'ah. Iya. Kemudian kata beliau, Al-Mu'tazilah. Iya, Al-Mu'tazilah ini kelompok pengikut dari Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini pengikut dari Wasil ibn Atha. Dikatakan Mu'tazilah karena dia keluar dari majelis Hasan al-Basri. Dia keluar dari majelis Hasan al-Basri. Ini ada dikatakan apa? Mu'tazilah. Karena dikatakan i'tazala majelis Hasan al-Basri. Ini Mu'tazilah. Di antara kesesatannya saya bisa sebutkan. Permasalahan sifat dia apa? Musyabbihah atau mu'attilah? Dia mu'attilah, menafikan sifat. Iya, ini sudah menyelisih dari ahli sunnah ya. Dia menafikan apa? Sifat. Kalau di Qadariyah, dia apa? Hah? Kalau di permasalahan takdir dia di mana? Al-Qadariyah. Jadi dia yang menafikan apa? Masya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Ini sudah 2. Kemudian pelaku dosa besar dinamakan apa di dunia? Iya, Hasan. Itu penamaannya di sisi penamaan. Kemudian di akhirat dia katakan apa? Mukhalladun finnar. Mukhalladun finnar. Ini dari kesesatan dari Mu'tazilah. Kesesatan dari Mu'tazilah.
Kemudian kata beliau wal karramiyah. Karramiyah ini saya katakan tadi ya, yang di mana? Di Murji'ah. Jadi dia atba' Muhammad bin Karram. Atba' Muhammad bin Karram. Dikatakan Karramiyah. Ini condong kepada tasbih, dianggap dia musyabbihah dalam permasalahan sifat. Dan dia dalam permasalahan iman dia apa? Murji'ah. Murji'ah. Apa dikatakan iman? Iya, dengan lisan. Ini Muhammad bin Karram ini saya dapat faedah. Jadi ini seorang laki-laki yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Iya. Dan dia dalam bahasa Arab tidak fasih. Ini Muhammad bin Karram ini. Kemudian ditanya oleh pemimpin di negerinya situ. Dikatakan, apa kau belajar sama ulama? Tidak. Saya tidak belajar dengan ulama. Dikatakan, kamu buka-buka kitab? Tidak. Jadi tidak belajar, tidak mutola'ah. Dikatakan, kalau begitu dari mana ilmumu ini, keyakinanmu ini? Tentang musyabbihah ini dan irja ini. Dikatakan ini nur min Allah. Ini saya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ini. Kemudian ditanya, antum bisa baca tasyahud akhir? Bisa? Dibacakan. Setelah itu pemerintah ini memenjarakan siapa? Muhammad bin Karram ini karena pemikirannya. Jadi dia disebutkan kenapa banyak yang ikut bersamanya? Iya. Karena kezuhudannya. Perhatikan ini. Zuhud. Karena zuhudnya dia ini. Dia abid. Masya Allah. Hati-hati nih. Dia pelaku ibadah, abid. Dia zuhud terhadap dunia. Iya. Pandangannya di mana? Dua saja itu. Manusia ikut. Yang ikut juga ini, orang-orang bodoh. Iya. Jadi pentingnya apa? Belajar ya. Pentingnya belajar. Dia masuk ke satu negeri. Dikisahkan kenapa banyak dia masuk ke satu negeri di mana Khurasan namanya. Masuk, dia tampakkan ini kezahidannya ini, ya kan? Zuhudnya, kemudian bagaimana dia beribadah. Kemudian keluar dari negeri itu ikut sekitar 800 orang pengikutnya. Subhanallah. Iya. Itu dari apa? Iya, kebodohan ya, kebodohan. Dari kesuhudan saja, ibadah. Iya. Jadi penting menuntut ilmu atau tidak? Iya, penting. Apa kata Imam Ahmad? Talabul ilm la ya'dilhu syai' liman sahhat niyatuhu. Iya. Kaifa sihhatun niyah ya Abdullah? Bagaimana benarnya niat itu? Jawabannya apa? Siapa bisa jawab? Siapa yang hafal ini? Hah? Bagaimana benarnya niat itu dalam menuntut ilmu? Antar fa'al jahlah an ghairik wa jahlah antar fa'al jahlah fi nafsik wa fi ghairik. Itu dia. Kau belajar itu angkat kebodohan pada dirimu. Supaya kau tidak bodoh. Sembarang ikut. Sembarang ngomong. Iya. Dan kau angkat juga kebodohan pada orang lain. Iya. Berarti apa? Harus juga berdakwah. Supaya orang tidak bodoh.
Ini lihat bagaimana ini. Ini banyak pengakuan-pengakuan seperti ini karena kezuhudannya, kebaikannya. Iya. Kebaikan tidak dibangun di atas ilmu. Ibarat tidak dibangun di atas ilmu. Iya. Dikatakan saya tidak mencari nafkah dalam Islam, dalam dakwah. Iya kan? Enggak. Tapi apa? Kalau dikasih ambil. Ya. Hah? Eh, beda lagi. Taib. Kemudian ini banyak juga kelompoknya ya, karomia ini berbilang-bilang juga dari pemikirannya. Ini kadang seperti itu memang. Jadi seperti Al-Qadariyah itu dikatakan apa? Qadariyah dalam permasalahan tentang takdir dikatakan Allah itu tidak mampu, tidak memberikan kehendak, tidak ada kehendak Allah terhadap siapa? Makhluknya. Ya kan? Tidak ada kehendak terhadap makhluknya. Ini sepakat. Mereka ini sepakat di atas kaidah ini, asal ini. Kemudian dia berselisih. Apakah Allah kan tidak ada takdir untuk, tidak ada kehendak untuk makhluknya. Dia. Sekarang dia berselisih. Kira-kira Allah mampu atau tidak? Kemudian berpisah. Ada yang mengatakan mampu, ada yang mengatakan tidak. Perhatikan, ini dia bangun asal sendiri, baru dia pikir-pikir sendiri. Kira-kira bisa tidak ya? Ya kan, begitulah kalau dibangun pemikiran di atas akal, asal akidah di atas akal dan hawa nafsu. Kemudian setelahnya Salimiyah. Salimiyah ya. Mana dia? Mana matanya ini? Al-Karramiyah, Al-Kullabiyah. Kalau di syarahnya Muslimin tidak ada Kullabiyah ya. Kullabiyah ini dari pendirinya, ini guru dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya saya Muhammad bin Kullab atau Ahmad bin Kullab, ini salah satunya. Ini guru dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini Kullabiyah masuk dalam dalam pengingkaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia semisal dengan siapa? Al-Asy'ariyah dalam sifat, menafikan sebagian dan menetapkan sebagian dari sifat itu, sebagian dari sifatnya. Siapa tadi namanya saya bilang? Iya. Jadi Kullabiyah ini dinisbatkan kepada, ini tulis Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Ini pendirinya. Ini guru dari siapa tadi? Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari guru dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ini pertama kali dia mengambil ilmu dari sini. Dengan penetapan sifat, sebagian dari sifat, dan menafikan dari sifat. Dan penetapannya ini bukan dengan dalil, tapi dengan akal. Ini semisal dengan Al-Asy'ariyah ya. Makanya disebutkan Asy'ariyah di sini karena mungkin diwakilkan dengan Kullabiyah di sini dalam pemikirannya. Iya.
Jadi dia menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat. Kemudian penetapannya ini tidak seperti dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Penetapannya dengan apa? Dengan akal. Menetapkan dengan akalnya. Bagaimana cara penetapannya? Jadi dia penetapannya itu bukan dengan dalil, tapi dengan apa? Dengan akal mereka. Jadi katakan dia lihat makhluk dulu, ya kan? Dia lihat makhluk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian ada yang hitam, ada yang merah atau apa? Putih. Ini katakan Allah itu memiliki kudroh, kemampuan, kemauan, ya kan? Memiliki iroda. Dia mau tinggi, dia mau pendek. Iya. Kalau dikatakan kalau dia memiliki iroda berarti Allah itu hidup. Iya. Allah itu hidup dan Allah itu memiliki ilmu, pengetahuan dari apa yang diinginkan ini. Kemudian setelah itu kalau dikatakan Allah ini punya kemampuan, kemudian punya iroda, kemudian Allah ini hidup, kemudian Allah ini memiliki ilmu. Sekarang kalau kehidupannya seperti ini, kalau dia hidup berarti melihat, mendengar, bicara. Itu caranya dia. Jadi dia lihat dari kaitan-kaitan dari apa yang dilihat dari akalnya, dari pemikirannya. Dikatakan ini semua iya, ada. Dilihat ini beda dengan yang ini. Berarti Allah punya kudroh, punya iroda. Kemudian kalau punya dua ini berarti Allah itu punya ilmu dan Allah itu hidup. Kalau Allah hidup berarti kalau orang hidup itu berarti ada penglihatannya, ada pendengarannya, bisa bicara. Itu caranya dia. Kalau di Sunnah wal Jamaah bagaimana? Bagaimana penetapannya? Hah? Iya, penetapannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak semerta-merta dalam menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti antum kan dapat dari sifat-sifat penetapan dan penafian. Iya. Tapi ini gambaran saja. Membedakan antara bagaimana ahli sunnah menetapkan sifat dan ahlul bid'ah menetapkan sifat. Di antara kesesatannya juga apa? Menetapkan sebagian dan menafikan sebagian. Menetapkan sebagian dan menafikan sebagian. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang terakhir, ya, wa nadhairuhum. Ini masuk Salimiyah juga dan Asy'ariyah. Masuk Salimiyah juga dan Asy'ariyah. Di Salimiyah itu ini kelompok lagi, Salimiyah. Tidak banyak kelompok di sana ya. Katakan Salimiyah ini pengikut dari seorang yang dinamakan Ibnu Salim. Namanya Muhammad ibn Ahmad ibn Salim. Ini kelompok dari Al-Bid'ah, pengikut dari Muhammad ibn Ahmad ibn Salim. Salimiyah, dikatakan Salimiyah. Ini punya anak namanya Ahmad ibn Muhammad. Ini anaknya ahli sunnah wal jamaah. Berada di atas jalan dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Nah, ini dalam permasalahan sifat dia disebutkan musyabbihah. Dikatakan musyabbihah. Adapun yang terakhir tadi Al-Asy'ariyah, ini pendirinya siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ini di awal-awal, ya di awal-awal, karena Abu Hasan Al-Asy'ari itu memiliki jalan dalam apa dalam keyakinannya, sehingga dia kembali ke jalan di atas madhab dari Imam Ahmad rahimahullah. Iya, bagaimana dia memiliki marhala-marhala tingkatan sampai akhirnya dia kembali ke madhab Imam Ahmad rahimahullah. Dia rujuk dan dia khabarkan rujuknya dia ke madhab Imam Ahmad. Tapi disebutkan para ulama kembalinya Abu Hasan Al-Asy'ari ini itu dalam permasalahan jumlah saja dalam akidah. Iya, fil jumlah. Artinya dia dikenal sudah dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah, masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Iya, tapi disebutkan para ulama tobatnya ini dalam permasalahan ucapan-ucapan tentang sifat dan keyakinan lain itu secara jumlah saja, artinya masih ada dalam permasalahan tafsil-tafsil yang masih dia di pemikiran yang sebelumnya, belum di atas akidah ahli sunnah wal jamaah secara terperinci. Tapi sudah dikatakan ahli sunnah wal jamaah dalam pemikiran secara jumlah. Itu sedikit faedah ya. Kata beliau, kembali ke matan, fahadihi firaqul dolal, dan semua ini adalah kelompok-kelompok sesat dan kelompok-kelompok bid'ah atau waifu bid'ah. Karena kenapa dikatakan dia dari kelompok-kelompok sesat dan bid'ah? Karena iya, karena mereka menyelisih dari pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Iya, di antaranya mereka ini banyak yang berdalilkan dengan akal-akal mereka. Iya, dengan akal-akal mereka dan hawa nafsu mereka. Dan ini sudah menyelisih dari ahli sunnah wal jamaah dalam mengambil dalil. Mengambil apa? Dalil, patokan dalam permasalahan akidah. Baik, satu pertemuan lagi insyaallah, masalah tentang penisbatan kepada madhab dalam permasalahan fikih. Dikatakan Hambali, Syafi'i. Insyaallah ini besok ya. Setelah itu kita masuk di kitab selanjutnya. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.